Nah untuk CD anjir. Halo Mas Bro, balik lagi dengan Dihaya Diandra Dwi Rahmana. Di video kali ini adalah bagian dari video yang sebelumnya saya bikin, yaitu dari cara pemasangan si DB03R si Koso speedometer ke DB150R. Nah sekarang saya akan nge-review bagaimana sih kalau pakai Koso DB03R ini. Jadi yang seperti yang saya jelaskan yang kemarin, seri DB03R atau dengan Koso seri DB itu kan dia full digital dan kemudian bentuknya kecil-kecil, jadi bisa ditaruh di kayak gini. Jadi dia ini ada di setang gitu, bagus banget kalau untuk motor-motor yang headlampnya itu naked, udah nggak ada tempat lagi di dashboardnya, jadi cocoknya seperti itu. Kemarin ini udah saya jelaskan juga kenapa di sebelah kiri, karena taruh sini dan sini itu kabelnya kena stang dan kena si besi ini bracket. Terus kemudian setelah saya pakai untuk beberapa kilometer tadi saya tes, dan ternyata Speedo ini tuh ada uniknya. Apakah uniknya itu? Nih coba saya lihat ya, saya nyalakan ya. Nah di speedometer ini, Koso ini itu ada gear indikator N netral. Berarti kan kalau semua ada gear indikator netral, di sini meskipun sebenarnya juga ada. Nah, ada iklan. Berarti ini tuh ada gear indikatornya dari angka-angka, berarti 1, 2, 3 tuh kan ada gear posisinya. Nah masalahnya di speedometer ini kemarin seperti yang dilihat di video sebelumnya, itu kan dia nggak ada kabel sensor gear. Kan kalau motor-motor CC B150R Vision itu kan dia cuma punya gear sensor netral gitu kan. Cuma dipakai Speedo ini ternyata bisa digunakan. Bagaimanakah? Sekarang sensornya aja nggak ada. Kenapa kok bisa ada di sini fiturnya? Jadi setelah saya baca-baca di bukunya, ternyata untuk memposisikan gearnya ini, dia itu membaca RPM dan sensor speed dan RPM. Jadi nanti ada mode learning, mode membaca speednya speed berapa, ini berapa, gearnya berapa, kayak gitu. Nah tadi sudah saya tes dan ternyata 90% itu akurat. Jadi waktu gear 3 ya gear 3, gear 4 ya 4, 1 ya 1, turun ya turun. Meskipun ada 10%-an itu ada missnya itu dalam artian atau kita nurunin itu ada telatnya seperti itu. Jadi kayak gitu. Wah, bentar lagi jadi saya tunjukkan aja ya waktu jalan gimana kah ininya dia itu bisa cocok nggak dengan gear position yang saya pakai waktu jalan. Nah sebelum itu DB03 ini itu selain punya gear indikator, yang pasti ada fitur-fitur umumnya di Koso. Yang pertama odometer, terus kemudian trip A dan trip B. Ini juga bisa direset, dipencet tahan 3 detik akhirnya kepencet. Kemudian jam, ini jamnya belum ke set. Bensin, RPM nanti bisa dirubah, dan dia punya 3 warna. Jadi kita masuk ke menu setting dulu ya. Oke. Nah seperti Koso-Koso yang sebelumnya, yang seri-seri lainnya itu namanya A1, namanya adjustment 1. Yang adjustment 1 itu kita ngesetting dia tuh satuannya pakai apa, Celsius atau terus kemudian kilometer per jam atau gimana, bisa mil, bisa jam. Jadi ini bisa dilihat kan, ini kilometer, terus kemudian sekarang pakai mph, kmh, kilometer atau pakai mil, terus kemudian Celsius bisa pakai satuan lain, Fahrenheit atau Celsius. Terus kemudian adjustment 2 ini adalah fitur tambahan ya. Jadi misal kecepatannya sampai 100 km dia ini nyala. Itu juga ada di seri-seri lain. Jadi misal ini tak kasih 200, berarti waktu 200 km per jam dia nyala.
Jadi dia seperti pengingat. Oke, terus kemudian yang adjustment 3 ini adalah settingan untuk shift light untuk masukin gear. Jadi misal gini, motor ini limiternya ada di 10.500 misal. Nah 10.500 ini kan nyalanya hitam, warnanya merah. Jadi nanti waktu RPM di 10.500 dia ini nyala, dan ini FD namanya flash. Jadi waktu flashnya ini on, dia tuh kedip. Jadi misal kalau seumpama ini di setting ya, misal ini berapa kayak tadi 10.000, kasih 10.000 aja ya, kayaknya 10.000. Terus kemudian F nya on, berarti dia nge-flash klip kayak gini. Sedangkan waktu kita off, dia tuh nyalanya itu cuma nyala merah gitu doang. Nah kayak game-game itu kan waktu kita pingin masukin gear udah masuk limit, dia ini ngasih tahu, itu namanya shift light. Nah yang kedua sama, tapi yang ini tuh sebelumnya, jadi kan kuning dulu baru merah. Nah ini settingannya di 9000, terus kemudian flashnya tetap sama on. Jadi itu fiturnya juga ada di Koso-Koso lain. Nah kemudian ini adalah sensor suhu. Sensor suhu kan ya waktu kemarin dilihat di video sebelumnya, ini ada settingan 110 Celcius. Jadi misal kalau semua sensornya itu membaca sampai 110 Celcius, ini dia nyala. Jadi settingan cuma itu doang sih. Ini settingan limit waktu dia ini ngasih tahu panasnya mesin atau panasnya apa itu, nanti sensor yang ditaruh itu. Dan yang A6 ini adalah sensor speed. Jadi yang satuan ini itu adalah 1427 mm, itu adalah diameter ban depan. Jadi kan ban depan kalau saya kemarin pakai Koso RX2 itu sekitar 1800-an lah kayak gini. Terus kemudian 1P itu namanya satu magnet. Jadi ini bisa pakai magnet berapa, terus diameternya berapa. Itulah cara Koso membaca kecepatan. Jadi kayak gitu. Jadi diameternya kalau semua bannya itu jadi gede, ya harusnya di setting ulang kayak gitu. Jadi ini magnetnya pakai satu ini. Ini pakai satu. Oke, lanjut lagi, terus kemudian ke A7, ini namanya RPM High Action Act mungkin ya. Ini kalau di bukunya itu namanya dia ini sinyalnya si plus. Kalau semuanya low act itu sinyalnya dari RPM itu low. Jadi ini settingannya banyak banget. Terus kemudian yang P ini adalah tahanannya RPM. Jadi misal ya, tadi misalnya 7 gini. 7 terus kemudian RPM-nya tuh terlalu tinggi. Nah, ini bisa ditambah ditinggiin. Jadi settingannya ada banyak. Ini untuk setting RPM. Jadi ini seperti tahanan kayak gitu sih. Nah, untuk motor 150 cc itu biasanya tuh P0,5. Bentar, setting dulu. Nah, 0,5. Jadi misal kalau semua ini saya tinggikan, jadi biasanya dia makin lambat RPM-nya karena tahannya semakin gede. Nah, yang di sini tuh low act. Nah, ini low act ini namanya untuk sinyal dari ECU atau dari CDI yang low atau yang minus. Dan yang semua high act ini namanya sinyal yang positif gitu. Itu yang dari buku panduan. Terus kemudian yang 8 ini adalah barnya RPM. Jadi ini saya pakai 12.000 RPM. Jadi dari sini ke sini itu 12.000. Jadi ini settingannya banyak, bisa 12.000 jadi 15.000. Jadi banyak. Jadi settingannya itu fleksibel sekali. Jadi bisa, makanya ini banyak banget speedometer ini dipakai di Moge. Terus A9 adjustment 9 ini adalah settingan bensin full. Jadi ini settingan bensin ini cuma tahanan aja sih. Jadi misal kita cocoknya seberapa, misal 100 gitu, terus misal separuh, semua kita tinggikan ke 250, dia tuh semakin gede. Jadi dia semakin besar nilainya, itu dia itu akhirnya tahanan semakin kecil kalau nggak salah. Soalnya kalau digedein malah full. Dan kemudian untuk A10 ini adalah jam nanti bisa disetting sendiri. Terus kemudian nah ini adalah settingan backlightnya warna ini. Kalau bisa lihat ini warnanya itu sebenarnya ungu. CP itu namanya purple itu warnanya ungu, bisa diganti. Ini BL namanya blue, dan kemudian orange. Nah ini kan ada 3 dari iklan. Terus yang ini itu namanya backlightnya tuh terang kayaknya sih, maksimal 5 dan sekarang settingannya 5.
kayak gitu. Terus kemudian yang A12, nah ini settingannya nanti kalau semua mau pakai gear position. Jadi ini kalau on ya nanti itu jalan, maksudnya itu ada learn, ini nanti waktu dijalankan, waktu dicek, dites itu nanti ada dulu sendiri sih di bukunya itu. Jadi ini adalah mode untuk learning si gear positionnya tadi. Terus kemudian ini adalah total dari speedometer. Jadi ini nggak bisa disetting karena ini adalah kejujuran odometernya dari speedometer. Dan ini set ini itu yang bisa diedit untuk tampilan awal di motor. Jadi yang di depan, di halaman depan si speedometer itu sebenarnya bukan odometer aslinya. Jadi bisa dinolin juga bisa di sini. Kalau khusus yang seri-seri baru tuh kayak gitu. Itu A14 dan kemudian clear. Oke, sekarang kita coba untuk jalan langsung untuk melihat gear indikatornya itu bener apa enggak. Jadi emang bisa dibilang ini keren banget. Sayang sekali sekarang susah banget untuk dapetin barang ini. Jujur memang ini nggak ada sensor gear indikator. Gear indikator kalau nggak salah di CB itu di sebelah mana ya? Nah di sebelah sini kalau nggak salah itu. Kalau Vixen di bawah situ. Jadi dia benar-benar nggak ada sensor gear dari Koso dipasang ke motor. Jadi benar-benar dari sini baca RPM sama speed. Oke, sekarang kita coba tes untuk jalan untuk melihat fokus bagaimana gear indikatornya. Cus. Nah sekarang kita coba tes untuk learning aja ya, biar lengkap, nggak afdol, biar ya jelas semua. Jadi kita masuk settingan learn gear dulu. Nah A12 dia on jalan, kemudian learn, dan ini ditekan selama 3 detik baru nanti bisa jalan. 1, 2, 3. Kita disuruh go dengan gear indikator gear posisi 1. Bentar, nunggu depan agak sepi. Masuk gear 1, jalan. Gas lagi. Terlalu lama urusan. Yuk. Nah dia kalau posisi 1 berarti kita harus di posisi 1. Nah waktu gear 2 itu kita harus masuk ke gear 2. Yuk posisi 3, kita masuk gear 3. 4, masukin 4. Kurang kenceng. 5, kita masukin 5. Dan waktu 6 kita masukin ke 6. Nah sama kayak tadi. Ini nanti ke 7. Nah kalau 7, kalau ingin berhenti kita harus ngepelanin RPM sama speed biar modenya down. Nah ini akhirnya down nih dia. Nah selesai juga pembacaan untuk gear indikator. Terus sekarang posisi 6 kan ya. Bentar. Putar balik dulu. Nah di sini tuh gearnya masih 0. Kita lihat hasilnya pembacaan gear indikator. Ini posisi 0. Saya masih netral sih, masuk tapi tak kopling. Nah ini masuk 1. Ini aku masuk 2. Tuh dia di 2. Ini aku 3, dia yang ketiga, di 3. Ini aku 4, dia masuk 4. Aku 4, masih 4, masih 4. 5, dia di 5. Masuk 6, dia di 6. Tuh, akrab. Cuma waktu turun shift down, nah dia ada telatnya. 5, aku masuk 4, 4. 3, dia ketiga, di 3. Ini aku di 2 tuh, dia di 2. Unik banget. Jadi pengen ganti pakai speedo ini. Meski sayangnya sih RPM seri RX 2 nggak ada sih gear indikator kayak gini. Oke, pasnya kelar.
dia agak turun. Tuh agak ada errornya dikit lah, nggak masalah dong. Satu, kedua, fiturnya cakep. Oke, gimana si Kuso DB03 nya? Sepertinya begitu pengen pakai. Jadi teman-teman atau agan-agan atau mas-mas yang pengen pakai gear indikator tapi motornya nggak support dengan gear indikator, nih harganya sekarang sekitar 2,5 sampai 3 jutaan lah. Dulu padahal di bawah 2 juta ini. Cakep. Dari modelnya tipis, kecil, bisa ditaruh di tempat yang sempit. Pemasangan juga mudah, nanti bisa dibantu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa DM ke Instagram atau komen di video saya biar bisa ngobrol-ngobrol tentang pemasangan kalau semua nanti mau pasang atau beli. Jadi sepertinya itu saja sepeda motor ini, cakep, lengkap banget. Dan terima kasih sudah melihat video ini, meskipun agak panjang dikit tapi kalian jelaskan ya apa yang saya sampaikan biar puas, biar nggak ada pertanyaan lagi. Semoga ya yang ada skip kalau bisa. Oke, terima kasih. Saya Dian Radu Ramana, dan jangan lupa di subscribe dan like dan di option out. Bye. Cus.